Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya Sylvia Arfat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi kurikulum. Ada 3 yang akan aku bahas, yaitu 1. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi, 2. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat, dan 3. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual, sehingga menciptakan kehidupan yang berhakat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Aspek yang terkandung dalam kompetensi yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Keterampilan, 4. Nilai, 5. Sikap, dan 6. Minat. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yaitu ada 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau pencapaian dalam kompetensi. Asas pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yaitu ada 1. Asas filosofis, berkenaan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Asas psikologis, berkenaan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, asas sosiologis, untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilandaskan oleh kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Adapun tujuan kurikulum berbasis masyarakat yaitu 1. Memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. 2. Membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. 3. Membekali siswa agar bisa hidup mandiri dan dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat yaitu ada 1. Pembelajaran berorientasi pada masyarakat. 2. Disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Dan 3. Metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan, kebutuhan sosial, atau kelompok. 4. Bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat yaitu mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, dan memperbaiki keadaan yang ada di tengah masyarakat. 5. Strategi pembelajaran meliputi karya wisata manusia yaitu narasumber, survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis masyarakat pada hakikatnya menekankan pada keadaan masyarakat pada daerah tersebut. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem keterpaduan dengan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Ciri-ciri kurikulum berbasis keterpaduan yaitu 1. Berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. 2. Berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory. 3. Berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. 4. Berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. 5. Ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada.
6. Sistem penyampaian dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. 7. Peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa.